Area 51. Coba deh, sebutin nama tempat di bumi ini yang identik banget sama misteri dan rahasia. Pasti nama ini yang muncul di kepala kan? Selama puluhan tahun, tempat ini udah jadi pusat spekulasi paling liar di seluruh dunia. Nah, tanda peringatan ini, wah, udah kayak ikon kerahasiaan itu sendiri. Siapapun yang nekat mendekat, siap-siap aja berhadapan sama patroli bersenjata. Tapi tenang, hari ini kita bakal melompati pagar itu, secara kiasan tentunya, buat menggali kisah yang akhirnya dibuka ke publik. Selama puluhan tahun, Area 51 itu kayak kotak misteri raksasa. Sebuah kanvas kosong di tengah gurun Nevada, tempat para penggemar teori konspirasi melukis skenario-skenario mereka yang paling luar biasa. Kita semua pasti pernah dengar ceritanya kan? Mulai dari mayat alien yang katanya ditemukan di Roswell, bangkai pesawat luar angkasa yang disembunyiin, sampai tuduhan kalau pendaratan di bulan itu sebenarnya direkam di salah satu hanggarnya. Cerita-cerita ini udah jadi bagian dari budaya kita. Dan tentu saja, di pusat semua legenda ini, ada satu ide yang kuat banget. Teknologi alien. Lebih spesifiknya lagi, ya piring terbang, yang seolah-olah bisa melawan hukum gravitasi. Gambaran inilah yang jadi jantung dari mitos Area 51. Rasa penasaran ini bukan cuma cerita iseng loh, ini tuh fenomena budaya yang masif. Puncaknya ya acara viral Storm Area 51 itu, di mana 1,5 juta orang lebih daftar buat menggeruduk pangkalan militer paling dijaga di dunia. Ini bukti betapa kuatnya daya tarik mitos ini. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada dua cerita yang beda banget tentang tempat ini? Satu sisi yang kita semua kenal, dan satu sisi lagi yang selama ini tersembunyi rapat. Yuk, kita lihat lebih dalam. Jadi di satu sisi, kita punya legenda alien yang dramatis, di sisi lain ada realitas yang baru terungkap. Sebuah pusat inovasi militer paling canggih yang lahir dari ketegangan Perang Dingin. Dua narasi yang sama sekali berbeda untuk satu lokasi yang sama. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau bukan alien, terus rahasia apa sih yang begitu penting sampai butuh tingkat kerahasiaan se-ekstrim ini? Rahasia apa yang sepadan dengan semua misteri ini? Jawabannya mulai terungkap pada tahun 2013, waktu CIA akhirnya membuka arsip mereka. Dan kebenaran yang muncul ternyata bukan dari luar angkasa, tapi dari puncak persaingan teknologi di era Perang Dingin. Dan lini masa ini nunjukin tujuan aslinya dengan jelas. Area 51 itu ternyata dapur rahasia untuk teknologi penerbangan paling revolusioner di zamannya. Mulai dari pesawat mata-mata U-2 yang ikonik, sampai pesawat siluman F-117 Nighthawk, semuanya lahir di sini. Dan ini dia nih, biang keladinya, pesawat pengintai U-2. Sebuah mesin yang bisa terbang super tinggi di atas 60.000 kaki, jauh melampaui apapun yang ada di langit waktu itu. Teknologinya begitu maju, sampai-sampai orang yang lihat itu bingung, ini benda apaan? Kerahasiaan di sana itu benar-benar absolut. Mereka bahkan sampai bikin bahasa sandi sendiri. Pesawat disebut artikel, pilot disebut pengemudi. Semua ini buat nyembunyiin pekerjaan mereka dari mata-mata Soviet, dan tentunya dari publik Amerika juga. Nah, disinilah bagian paling menariknya. Gimana kerahasiaan yang super ketat ini justru secara nggak sengaja melahirkan mitos alien. Ini contoh sempurna dari konsekuensi yang tak terduga. Jadi prosesnya tuh begini, ada pesawat rahasia terbang di ketinggian yang nggak biasa. Orang-orang di darat atau pilot lain ngelihatnya, dan jelas mereka nggak tahu itu apa. Waktu mereka lapor, pemerintah nggak mungkin kan bilang, oh itu pesawat mata-mata rahasia kami. Nah, kekosongan informasi inilah yang jadi lahan subur buat cerita alien. Akhirnya, sebuah dokumen yang dideklasifikasi ngasih konfirmasi yang jelas banget. Di situ tertulis kalau pesawat-pesawat mata-mata rahasia inilah sumber dari mayoritas laporan UFO selama era itu. Jadi, misteri itu sebenarnya adalah teknologi buatan manusia. Dan di sini ceritanya jadi makin cerdik. Pihak militer sadar kalau mitos UFO ini bisa jadi perisai yang sempurna. Ada laporan yang bilang mereka bahkan sengaja nyebarin disinformasi tentang UFO buat ngelindungin proyek mereka yang sebenarnya, kayak pesawat siluman. Jadi, mitos itu sendiri jadi bagian dari strategi kerahasiaan. Oke, jadi kalau kita sekarang udah tahu kebenarannya, kalau ini semua tentang pesawat mata-mata, kenapa mitos alien ini masih kuat banget sampai sekarang? Jawabannya mungkin ada di psikologi kita. Gini deh, gak percaya sama pemerintah itu satu hal, tapi percaya kalau pemerintah nyembunyiin mayat alien itu hal lain. Para peneliti menyebutnya risiko epistemik. Semakin liar sebuah klaim, semakin besar lompatan keyakinan yang dibutuhkan.
Dan harus diakui, cerita alien jauh lebih menarik daripada cerita pesawat mata-mata. Pada akhirnya, ini adalah kisah tentang dua gambar, fantasi yang dibayangkan dunia, yaitu piring terbang misterius, dan teknologi bumi yang luar biasa yang sebenarnya ada di sana. Yang satu adalah mitos, yang satunya lagi adalah puncak inovasi manusia. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil tuh ini. Rahasia Area 51 itu nggak pernah tentang pengunjung dari planet lain. Rahasianya adalah tentang teknologi buatan planet kita sendiri yang saking canggihnya sampai-sampai dikira datang dari bintang-bintang. Nah, ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Mengingat militer sampai menggunakannya sebagai tameng, jangan-jangan mitos alien itu bukan cuma gangguan dari rahasia yang sebenarnya, tapi justru jadi bagian paling sukses dari kerahasiaan itu sendiri. Mungkin, proyek rahasia Area 51 yang paling berhasil adalah mitos alien itu.